Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program Kajian Kitab yang alhamdulillah kita kembali di hari Senin dengan kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab yang ditulis langsung oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita persilahkan langsung ke Ustadz. Silahkan Ustadz, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, keafiatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kesempatan pagi ini kita kembali bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kalau kemarin kita membahas tentang nikmat mata yang patut kita syukuri, bahwa itu adalah salah satu anugerah Allah kepada anak Adam. Allah memberikan sepasang mata yang indah, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kehidupan manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa nikmat mata tersebut. Dan telah kita jelaskan juga bahwa sebagai orang yang mendapatkan nikmat, kita wajib menjaga nikmat itu. Maka di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan dan hukum-hukum berkaitan dengan mata. Mulai dari menjaga mata dari hal-hal yang tidak boleh dilihat, dan juga menggunakannya untuk hal-hal yang syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita. Tadi kita sebutkan bahasan kita pada pekan yang lalu, yaitu tentang nikmat mata. Ya, ini adalah nikmat yang begitu besar, dan kita telah jelaskan bahwa dengan nikmat itu
kita dapat melihat indahnya dunia. Kita bisa melihat warna-warni dunia. Kita bisa melihat besarnya, agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk menggunakan itu untuk melihat ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka manusia ayat-ayat kami di seluruh ufuk. Dengan apa kita bisa melihatnya? Yaitu dengan mata. Maka gunakanlah mata dengan sebaik-baiknya. Dan mata adalah saluran, ya, merupakan salah satu saluran ilmu. Pintu gerbang ilmu adalah mata. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai alat untuk menuntut ilmu. Kita bisa membaca, laksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kita memiliki mata, maka gunakan untuk membaca ayat-ayat syariah. Gunakan itu sebagai saluran ilmu, pintu gerbang ilmu, media ilmu. Ya, kita bisa menuntut ilmu, kita dimudahkan menuntut ilmu karena kita memiliki sepasang mata. Ya, nah maka dari itu hati-hati dengan mata. Kita sudah jelaskan bagaimana proses kita bisa melihat dengan mata. Bahwa mata ini menangkap, merekam apa yang ditangkap oleh retina, kemudian dikirimkan ke otak. Ya, diantarkan ke otak dengan kecepatan 40 sampai 180 km per jam, sangat cepat. Untuk diproses di otak terhadap apa yang kita lihat dengan mata kita. Jika kita bisa mengerti apa yang kita lihat, kita bisa identifikasi benda-benda, karena itu terhubung ke otak, maka otak akan merekam semua aktivitas mata. Maka para ulama menyebutkan bahwa mata adalah salah satu di antara panah dari panah-panah iblis. Sihamun min sihami iblis. Sahmun min sihami iblis. Salah satu di antara anak panah yang dilesakkan oleh iblis. Maka itulah hikmah kita menjaga pandangan mata, menundukkan pandangan mata. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kehormatan diri mereka. Itu erat kaitannya dengan menjaga penglihatan, menjaga pandangan mata. Saya tidak menyorotkannya pada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Ini menunjukkan artinya dari pepatah itu adalah apa yang kita lihat dengan mata itu akan terekam di dalam otak kita. Dia akan muncul, bisa muncul sewaktu-waktu. Setan kadang-kadang memunculkannya. Ya, maka itulah hikmah kita menjaga pandangan mata. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Nah, dia tidak hilang begitu saja, dia tidak pergi begitu saja dari hadapan kita. Maka kita kadang-kadang mengingat sesuatu yang kita lihat mungkin beberapa waktu yang lampau. Mungkin pernah ya kita mengalami itu. Kita melihat sesuatu yang sudah lama, mungkin ya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi kita teringat sekarang seolah-olah ada di hadapan kita. Gambaran-gambaran yang pernah dilihat oleh mata kita. Ya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu jagalah mata kita, baik itu secara fisiknya, yaitu merawatnya dengan baik. Nabi bercela, salah satu hikmah dari bercela itu adalah menjaga kesehatan mata. Ya, udah Nabi beristirahat. Ya, Nabi mengatakan ketika ada orang yang bertekad untuk sholat malam terus-menerus tidak tidur,
Maka Nabi berkata kepadanya, ya, wa inni usolli wa arqud. Sesungguhnya aku sholat dan aku juga tidur. Untuk apa? Untuk salah satunya adalah kita istirahat itu untuk agar mata itu beristirahat, ya, agar mata itu bisa beristirahat juga, diistirahatkan juga. Maka Nabi mengatakan, wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya, ya, untuk jasadmu ada hak yang harus kamu penuhi. Itu kewajiban kita. Maka harus diistirahatkan dia. Maka jangan begadang, ya, atau gunakanlah waktu istirahat yang cukup. Dan kadang-kadang kita juga perlu refreshing, melihat yang hijau-hijau. Karena hijau itu sudah kita jelaskan sebelumnya, itu adalah warna yang paling netral, ya, seperti yang kita sebutkan ya pada waktu kita SMP atau pelajaran SMA itu saya lupa, ada urutan warna itu Mejiku Hibiniu itu ya. Nah yang tengah itu kan hijau artinya. Maka kita melihat yang hijau-hijau itu untuk menjaga kesehatan mata, ya, dari sisi fisiknya, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan alis, bulu mata, kelopak mata itu untuk menjaga mata. Ya, maka ya mata adalah sesuatu yang harus kita jaga secara fisik. Fisik mata itu harus dijaga. Kemudian bukan hanya itu saja, ya, bukan hanya fisiknya, tapi fungsinya juga. Karena dia terhubung langsung dengan otak. Dia adalah pintu gerbang ilmu. Apapun yang kita masukkan, ya, maka itu akan mempengaruhi, ya, apa yang kita lihat itu mempengaruhi. Salah satu yang bisa membuat kita lebih terjaga hati kita adalah kita selalu menjaga pandangan mata kita, ya. Nah demikian, Allahu a'lam. Maka tidak ada istilahnya cuci mata, ya. Cuci mata bukan seperti itu. Ada orang yang istilahnya cuci mata, pergi ke tempat-tempat yang ya kita tahu di situ banyak hal-hal yang bisa merusak hati kalau kita lihat, ya. Nah demikian. Jadi itulah dia, ya, kita katakan nikmat mata, salah satu nikmat yang tiada terhingga. Kalau mau tahu ya besarnya nikmat mata itu, cobalah menjem 1 hari saja. Gimana rasanya? Kita tidak punya penglihatan, kita tutup mata kita 1 hari saja, gimana rasanya hidup? Maka bersyukurlah, di sana ada orang yang Allah cabut nikmat mata itu atasnya. Ada yang dari lahir dia buta, ada yang di tengah perjalanan hidupnya dia buta, ya. Nah, maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat mata itu. Coba lihat orang-orang buta, ya, mereka tidak punya penglihatan, mereka tidak bisa melihat, ya. Nah sementara kita bisa melihat apa yang ingin kita lihat, ya. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan kita kufuri nikmat mata itu. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Hari ini mata itu menurut apa yang kita perintahkan, dia nurut ya kepada pemiliknya. Kita lihat apapun yang ingin kita lihat, dia nurut, nggak langsung blank begitu ya. Kalau ada satu yang dilarang, mata nggak mau melihatnya begitu, enggak, dia ikut kita. Tapi ingat, ya, nanti ya pada hari kiamat, ya, penglihatan termasuk yang akan bersaksi atas kita. Bukan untuk membela kita, tapi untuk menuntut kita, ya, bahwa dia dulu di dunia digunakan untuk ini dan itu, ya. Nah demikian, hingga orang itu berkata, celaka kalian, bukankah karena kalian dulu aku melakukan itu? Tapi sebenarnya itu bohong. Dia melakukan itu bukan untuk kepuasan mata, tapi untuk kepuasan hawa nafsunya. Ya, pada hari kiamat nanti mata akan menuntut, dan mata akan menjadi saksi yang memberatkan pemiliknya sendiri, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian, ya, itu sudah kita bahas. Salah satu media, salah satu pintu gerbang ilmu adalah mata, ya. Nah kita masuk bab keempat.
Bab keempat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan telinga. Nah, telinga merupakan salah satu dari dua pintu ilmu. Media ilmu adalah telinga. Bahkan mendapatkan menuntut ilmu melalui telinga itu lebih kita katakan lebih dominan, ya, lebih efektif daripada dengan mata. Maka dari itu, ya, saya katakan tidak banyak ulama-ulama yang buta. Mereka buta tapi mereka bisa menjadi ulama. Banyak, ya ulama-ulama kita yang buta, itu tidak bisa melihat, maksudnya seperti Ustaz bin Bas, ya, beliau juga tidak memiliki penglihatan, tapi beliau bisa menjadi mufti, beliau bisa menjadi ulama alim, ya. Demikian juga dalam sejarah, ya, kita katakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana banyak ulama-ulama itu yang buta, baik itu buta, ya, kita katakan dari awal mereka menuntut ilmu atau buta di akhir usia mereka. Nah, demikian. Tapi mereka masih bisa menuntut ilmu dan bisa menyampaikan ilmu. Tapi tidak ada ulama yang tuli. Ya, karena kalau tuli biasanya diikuti dengan bisu. Ya. Maka dikatakan summun, bukmun, summun, bukmun. Ya. Mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa mendengar. Ya, karena itu satu paket, ya, mendengar dan berbicara. Kalau kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa bicara. Maka dari itu, ya, kita lihat tidak ada, ya, ulama yang tuli, gitu, ya. Yang buta banyak, tapi yang tuli tidak ada. Maka salah satu nikmat Allah yang sangat besar bagi kita adalah kita diciptakan dua telinga, sepasang telinga, sama seperti mata, sepasang mata. Ya, diciptakan dua telinga, kanan dan kiri. Yang terhubung dengan telinga itu adalah lisan. Kalau yang terhubung langsung dengan pandangan mata itu otak. Ya. Nah, dengan telinga itu lisan. Ada hikmah Allah ciptakan telinga dua, lisan satu, mulut satu. Agar kita lebih banyak, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya. Nah, maka dahulu para salaf itu lebih suka mendengar daripada bicara, begitu. Kalau ada orang yang patut bicara, maka mereka akan menyerahkan pembicaraan kepadanya. Ya, akan menyerahkan, ya, speaker kepadanya ataupun mic kepadanya. Ya, nah, demikian. Ya, untuk berbicara. Ya. Ya, nah, demikian. Nah, maka kalau ada kumpulan orang, cukup satu bicara, yang lain mendengar. Ya, tidak perlu semuanya bicara. Kalau semuanya bicara, siapa yang dengar? Ya. Artinya apa? Ya, mendengar itu memang lebih mereka sukai daripada bicara. Ya, nah, itu hikmahnya, ya, Allah ciptakan dua telinga itu, satu mulut. Kalau dua mulut, satu telinga, bahaya. Nanti manusia lebih suka bicara, padahal banyak orang yang tergelincir gara-gara bicara, gara-gara lisannya. Nah, demikian. Maka telinga juga, ya, harus kita syukuri nikmat ini. Ya, telinga itu bukan corong biasa. Bukan corong biasa. Ya, dia adalah salah satu, kita katakan, alat media untuk kita mendapatkan ilmu dari luar. Kita mendengar. Ya, Allah menciptakan kita makhluk yang bisa mendengar. Nah, dan Allah ciptakan telinga itu dengan sebaik-baik bentuk, yang begitu selaras dengan fungsinya sebagai alat pendengaran. Ya, dan telinga ini adalah ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan kalau kita perhatikan, ya, telinga itu. Kita perhatikan telinga itu terdiri dari 3 bagian. Ada 3 bagian telinga. Ada telinga bagian luar. Itu namanya daun telinga. Ada telinga bagian tengah. Ya, itu namanya saluran telinga luar. Ada telinga bagian dalam.
ya, telinga bagian dalam. Disitulah tempat membran, ya, di mana telinga kita menangkap suara-suara dan mengirimkannya ke otak. Ya sama seperti mata, ya, kita melihat dengan otak, ya. Kita mendengar juga dengan otak. Ya, kita mendengar juga dengan otak, karena apa yang kita ya ditangkap oleh membran tadi, ya, membran timpani namanya, itu akan dikirim ke otak, hingga otak bisa kita katakan membedakan suara-suara yang ada. Kenapa kita bisa membedakan suara-suara yang ada? Ya, karena kita mendengar itu dengan otak juga. Ya, maka kita bisa merekamnya dan bisa merekamnya. Ya, kita bisa mengenali suara, sebagaimana mata bisa mengenali warna. Yang sangat banyak sekali warna itu, ya. Kita sebutkan ya, ketika kita membahas tentang mata, ya, bahwa ada banyak sekali warna, lebih dari 120 sampai 150 jenis warna yang bisa dibedakan oleh mata manusia. Demikian pula suara, ya. Suara, banyak sekali suara-suara yang bisa dibedakan. Maka kita bisa membedakan suara orang, ya, karena kita mendengar dengan otak. Telinga adalah alat untuk menangkap suara itu dan mengirimkannya ke otak. Lagi-lagi ini kaitannya dengan otak, ya. Mata, telinga kaitannya dengan otak. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang mata, telinga, itu selalu ada di situ otak, ya. Ya, ada otak di situ. Seperti misalnya firman Allah, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Wal afidah. Ya, demikianlah kami menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, afidah, ya, otak itu. Kaitannya kan hati itu kan dengan otak. Kita bisa membedakan, mengenali dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu prosesnya terjadi di otak. Itu kaitannya, makanya berdekatan itu. Allah ciptakan berdekatan, nggak jauh-jauh dengan otak. Mata, telinga kan otak dekat gitu. Karena kalau jauh pula nanti responnya. Ya, udah dengar beberapa detik kemudian ada delay-nya nanti. Kalau terlalu jauh, misalnya Allah ciptakan telinga kita di bahu misalnya, jauh kali ke otak, nanti prosesnya agak lambat nanti, ya. Nah, yang dekat aja kadang-kadang lama responnya kan begitu, ya, dipanggil nggak nyaut-nyaut gitu, ya. Apalagi jauh itu. Nah, demikian, ya. Jadi diciptakan yang berdekatan dengan otak, mata, telinga, otak, segitiga emas gitu. Ya, nah itu sangat penting dalam kehidupan manusia, itu tiga bagian itu, dan selalu sering Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang tiga bagian itu. Lahum qulubun ya lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ya qulubun la yafqahuna biha. Ya, orang-orang yang Allah kecam, ya, karena tidak menggunakan tiga hal ini. Dia punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, ya, itu untuk menuntut ilmu maksudnya, dan punya hati, punya pikiran tapi tidak digunakan, punya otak tapi tidak dipakai, gitulah istilahnya. Nah, itu tiga hal yang Allah selalu, ya, sebutkan itu berbarengan gitu, ya, supaya para jemaah sekalian mengetahui, kaum muslimin dan muslimat sekalian mengetahui, ini tiga emas dalam tubuh kita, mata, telinga, dan otak. Dan Allah ciptakan itu berdekatan, ya, supaya cepat responnya, ya. Supaya gak jauh-jauh. Coba bayangkan, ya, kita dengar tapi disalurkan agak lama begitu, ya. Nah, kan repot kita nanti. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu tiga bagian telinga. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Nah, demikian, ya. Dan perhatikan pula bagian luar telinga kita yang disebut daun telinga. Ya. Nah, dia terbentuk dari tulang rawan. Dan ada lubang untuk saluran suara. Nah, sesuai dengan bentuknya, telinga luar berfungsi sebagai corong pengumpul gelombang suara dari luar. Meskipun terlihat kurang menarik, ya. Ada lekukan-lekukan yang kadang
ya macam-macam kan begitu ya. Sadarkah kita bahwa tiap lekukan yang ada pada daun telinga itu sangat besar perannya dalam menolong membandingkan informasi yang datang dari telinga kiri dan dari telinga kanan, sehingga kita dapat menentukan lebih jauh letak atau sumber suara itu. Ada kanan kiri ya, dia tidak diciptakan di depan tapi kanan kiri gitu ya, sebagai macam radar gitu ya, untuk menangkap suara dari mana, dari arah manapun datangnya suara itu, baik itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ya kalau diciptakan di depan gini telinga itu kan nanti dari belakang susah suara itu kita identifikasi. Jadi memang ada hikmahnya itu. Nah demikian ya. Nah dan dibuat ada daunnya, dia seperti suatu yang macam parabola gitu ya. Nah kemudian salah satunya juga untuk melindungi lubangnya. Ya, nah demikian sehingga tidak mudah air atau apa kita katakan benda-benda asing masuk ke dalamnya. Nah, kecuali dimasukkan sendiri ya, beda cerita itu ya. Nah demikian. Lalu daun telinga itu bersambung dengan saluran berongga. Itu namanya lubang telinga yang berukuran sekitar 2,5 cm. Yang letaknya agak miring ke atas. Ya. Nah, itu ukurannya sekitar 2,5 cm dan seiring dengan bertambahnya usia seseorang itu daun lubang telinga bisa mengecil. Ya, bisa mengecil. Sehingga orang itu kadang-kadang kalau sudah tua peka dia, istilahnya peka kan itu ya. Nah, karena lubang telinga itu bisa dia sempurna pada usia puncak ya. Nah, ketika sudah masuk usia senja, itu bisa mengecil dia. Lubang telinga itu bisa mengecil, sehingga pendengaran kita pun menjadi berkurang. Ya, pendengaran menjadi berkurang. Itu kenapa? Lubangnya juga bisa mengecil ya. Nah, jadi agak peka gitu, bukan tuli tapi peka aja gitu ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi dan letaknya itu agak miring ke atas. Kenapa? Fungsinya karena fungsi saluran ini adalah untuk menjaga agar udara di dalamnya tetap hangat dan lembab. Dengan demikian bagian telinga ini bisa tetap terasa nyaman. Walau bagaimanapun buruknya cuaca yang ada di luar. Ya, terjaga suhunya. Nah, di sepanjang saluran ini terdapat banyak sekali bulu-bulu yang kurang lebih dari 4.000 buah kelenjar khusus yang rutin menghasilkan namanya tai kuping ya, tai kuping. Nah, kalau sudah tainya jadi kuping namanya, bukan telinga. Ya, nggak tahu itu kenapa begitu. Tapi begitulah ya, jadi tai kuping istilahnya. Jadi ada manfaatnya juga itu. Ya ada bulu-bulu dan kelenjar-kelenjar, lebih kurang 4.000 kelenjar khusus ya yang menghasilkan tai kuping tadi. Nah demikian. Ya itu ada hikmahnya juga. Bulu-bulu ini memiliki fungsi menghalangi masuknya serangga ataupun debu ya, bila ada serangga atau debu yang masuk. Maka tai kuping ini segera menjeratnya. Ya. Nah, selain itu tai kuping juga berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi telinga. Maka nggak disarankan mengorek telinga. Ya, kalau yang ada yang punya kebiasaan mengorek telinga begitu ya, kayaknya enak kan gitu ya, sambil merem-melek kan begitu ya kata orang. Tapi itu kebiasaan yang nggak bagus. Tanya saja sama dokter kalau nggak percaya. Ya. Nah, jadi ada yang salah penggunaan cotton bud itu ya. Cotton bud itu sebenarnya bukan untuk ditusuk-tusuk ke dalam lubang telinga, itu untuk membersihkan bagian luarnya. Ya, tapi salah kaprah kayaknya ini cocok dimasukkan. Padahal itu sangat berbahaya. Ya, apalagi bulu-bulu itu rusak karena sering dikorek-korek telinga itu dengan cotton bud. Cotton bud tahu ya? Ya. Ya, kapas itu yang biasa untuk membersihkan telinga. Nah, itu coba tanya sendiri sama dokter, itu bukan untuk dimasukkan ke dalam lubang telinga itu. Itu sangat berbahaya. Ya, nah demikian. Bisa menyebabkan kerusakan pada saluran ya, bagian tengah telinga itu namanya saluran luar. Ya. Ada popok istilahnya. Itu ada manfaatnya juga. Nah demikian. Ya kalau udah waktunya keluar sendiri dia. Ya nggak perlu dikorek-korek karena akan bisa menyebabkan luka. Ya.
infeksi, dan itu sangat berbahaya bagi pendengaran kita, bagi telinga kita, ya. Nah, demikian. Jadi bagaimana, coba perhatikan bagaimana Allah merancang jari tangan kita sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat dimasukkan ke dalam saluran telinga. Ya, maka jangan korek telinga, korek kuping misalnya, baik walaupun dengan dengan jari, apalagi dengan jempol, itu bahaya. Jangan lakukan, jangan coba-coba. Ya, itu yang diciptakan memang bukan untuk korek-korek telinga, apalagi kukunya panjang, itu bisa berdarah telinganya dan itu berbahaya. Biarkan saja dia. Ya, demikian. Ada kopoknya ya, nggak jadi masalah, itu ada fungsinya juga. Ya, memang semuanya ya diciptakan ada hikmahnya. Nah, kopok itu kalau memang sudah keluar, dia keluar, ya, nggak dikorek-korek pun keluar dia. Ya, cuma digini-ginikan aja keluar dia, kan gitu ya. Atau digerak-gerakkan daun telinga, keluar dia. Nah, demikian. Ya, mungkin perlu dikonsultasikan kepada para dokter ya. Ini kebiasaan yang buruk, yaitu mengorek-ngorek bagian tengah, bagian dalam telinga. Apalagi sampai ke bagian dalamnya, sampai ke membrannya, itu bisa berbahaya. Ya, nah demikian. Apalagi bisa menyebabkan pendarahan. Ingat, ini salurannya ke otak ini ya. Maka pendarahan telinga itu bisa menyebabkan kematian. Ya, nah demikian. Ya, tusuk telinga kita masukkan, misalnya benda kita tusukkan itu bisa mati orang itu. Nah, salurannya ke otak itu. Para jemaah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Jadi itu adalah salah satu ya kemahabesaran Allah. Segala puji bagi Allah. Sebab jika tidak sadar atau tidak sadar, setiap orang niscaya akan tergerak masukkan jari untuk mengorek telinganya saat terasa gatal. Dan ini sangat berbahaya seperti yang kita sebutkan, karena gendang telinga yang ada di ujung saluran tersebut mudah sekali robek, ya. Membran timpani, atau orang bilang dalam bahasa lain itu gendang telinganya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, gendang telinga ini membentuk satu perbatasan antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga luar, telinga bagian luar, dan telinga bagian tengah. Gendang telinga ini sangat menakjubkan. Ya. Kenapa? Karena gelombang suara yang benar-benar lemah sekalipun, ia mampu untuk menggetarkan gendang ini. Ya. Begitu luar biasanya gendang telinga itu. Namanya gendang telinga. Ya. Gendang ini walaupun ya kita katakan kecil ya, tapi dia sangat sensitif. Gelombang suara yang sangat lemah sekalipun itu bisa menggetarkan gendang ini. Ya. Walaupun kemungkinan hanya terdorong sejauh 0,00001 cm atau sekitar 1/1000 cm. Wah, itu nggak bisa terlihat oleh mata itu ya, getarannya itu. Ya. Inilah dia telinga kita. Ya. Maka telinga adalah alat penerima gelombang suara yang hebat, sehingga memungkinkan kita untuk mendengar suara dari nada yang paling pelan sampai yang intensitasnya 10.000 kali lebih kuat. Ya, nah demikian. Itu telinga manusia. Maka ada hikmah, jangan pukul kepala, wajah, itu memang ini adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia. Di situ ada mata, di situ ada telinga, ya di situ ada kita katakan otak. Ya, maka kita dilarang untuk memukul wajah atau tepatnya kepala. Ya, tidak boleh memukul kepala. Ya, nah demikian. Ya, maka kalau kita berolahraga, hindari olahraga yang sasarannya itu kepala, tinju misalnya. Itu nggak boleh. Ya, bukan tinjunya nggak boleh. Ya, tinju boleh, tapi sasarannya jangan kepala, bisa nggak? Ya silakan lakukan, kan begitu ya. Nanti bela dirinya apa? Gulat, karena sasarannya bukan kepala. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi bukan kalau begitu olahraga yang lainnya nggak boleh, Ustaz. Ya boleh, tapi jangan jadikan kepala jadi sasaran. Ya, silakan cari sasaran yang lain. Kalau mau olahraga tinju misalnya, sasarannya misalnya selain kepala, ya silakan.
Ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, untuk menjaga ini sangat sensitif. Kalau kena pukulan dia sini ya, itu bisa merusak bagian-bagian dalam telinga. Ya, nah maka mulai sekarang mungkin kita perlu menghentikan kebiasaan korek kuping dengan alat apapun, walaupun dengan tangan, benar. Ya, apalagi dengan alat-alat ya ya cotton bud itu tadi sudah kita sebutkan, salah kaprah manusia itu bukan untuk dalam telinga, itu untuk bersihkan bagian luar. Nah ini boleh dibersihkan bagian luar ini, bagian luar kadang-kadang ada lemak yang menempel atau kotor kan, itu pakai cotton bud. Tapi dalamnya bukan pakai cotton bud, ada cairan khusus ya untuk ya itu pergi ke THT lah jelasnya kan begitu ya, untuk membersihkan bagian dalam telinga kalau dirasa kotor atau apa, ada kotoran yang menumpuk, itu ke THT ya, bukan dikorek-korek sendiri. Nah demikian, ada dokter spesialis itu ya. Nah jadi bukan dikorek-korek sendiri, apalagi dengan benda yang keras ya, misalnya dengan tusuk gigi kan begitu ya, atau dengan besi ya, ya itu bagian dalam telinga itu sensitif. Dia bukan dari kulit yang keras, kulit yang lunak dan lembut ya, nah mudah tergores, mudah luka ya, wallahu alam bisawab ya. Nah kemudian coba perhatikan bagaimana telinga sanggup membedakan tinggi rendah suara, pelan atau kuatnya, jauh atau dekatnya. Bahkan telinga mampu membedakan warna suara, hingga otak bisa menerjemahkan jenis suara yang didengar. Ya, bisa mengenali, bisa membedakan suara satu dengan suara yang lainnya. Jika kita, oh ini suara fulan. Ya, oh ini suara si fulana. Ya, kita bisa mengenali, ya, seorang anak bisa mengenali suara ibunya. Ya, suara ayahnya. Seorang ibu bisa mengenali suara anaknya. Kan ibu itu coba lihat, dia bisa tahu tuh, ini bayi saya, ini bukan bayi saya, dari suaranya. Nah demikian ya. Nah meskipun sedemikian rupa ya, Allah tetap membatasi kemampuan pendengaran manusia. Apakah bisa semua suara kita dengar? Tidak. Ada suara-suara yang tidak mampu kita dengar. Seperti mata ada batasnya, ya, ada batasnya, batas penglihatan yang kita tidak akan bisa lihat di kita kata rentang jarak tertentu. Ya, demikian pula pendengaran. Ya, ada frekuensi gelombang suara tertentu yang tidak bisa kita dengar. Ya, Allah batasi kemampuan pendengaran manusia. Ini untuk suatu maslahat yang sangat besar. Kalau semua suara bisa kita dengar, ya, semua suara bisa kita dengar, kita yang akan kerepotan, ya, kita akan terganggu, ya. Jika suara-suara yang sangat rendah sekalipun bisa kita dengar, kita bisa dengar, ya, suara semut yang bicara, suara nyamuk yang mungkin berkomunikasi, dia suara semua bisa kita dengar. Itu nanti kita terganggu hidupnya, nggak nyaman nanti ya. Nah suara yang jauh bisa kita dengar juga, wah itu akan terganggu kita ya, nggak gimana tidur itu. Sudah dibatasi seperti itu aja, kadang-kadang kita terganggu kalau ada suara yang bising ketika kita tidur. Nah, kadang kita coba lihat hubungan ya, satu kita katakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bagaimanapun canggihnya gendang telinga itu Allah buat, namun dia Allah batasi. Ya, sehingga disebutkan ya, orang dewasa itu hanya mampu mendengarkan suara dengan frekuensi gelombang antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Hertz itu gelombang per detik ya. Itu batasnya. Di atas itu tidak bisa didengar. Ya. Dengan demikian telinga ini tidak dapat menangkap suara bergelombang lebih kecil daripada 20 Hz atau lebih besar daripada 20.000 Hz.
Maka tak mengherankan ada banyak suara yang didengar sebagian jenis binatang, namun tidak bisa didengar oleh manusia. Manusia tidak bisa mendengar. Termasuk yang tidak bisa kita dengar adalah azab kubur. Ada azab kubur itu ada suaranya dia. Cuma manusia tidak bisa mendengar. Hewan bisa mendengar. Ya, akan didengar kata Nabi oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Karena Allah batasi pendengaran mereka. Nah, ini adalah salah satu, bayangkan ya, kalau azab kubur itu bisa didengar oleh telinga manusia, nggak ada yang berani ke kuburan nanti. Nggak ada yang berani mengantarkan saudaranya, jenazah saudaranya ke kuburan. Kenapa? Karena dia akan lebih ngeri itu. Waduh, karena ketakutan semuanya, akan lari dan akan menjauh dari kuburan. Ya, nah, demikian pula terlalu tinggi juga nggak akan menghancurkan gendang telinga kita. Telinga tidak akan mampu mendengar suara yang lebih dari 20.000 hertz. Maka seolah-olah nggak ada suara, padahal ada suara. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya suara-suara di langit itu kan luar biasa menggelegar. Tapi kebanyakan telinga manusia nggak bisa mendengarnya. Bayangkan kalau kita punya kekuatan bionik ya, kekuatan super seperti telinga Superman ya. Ya, bisa mendengar suara yang tinggi, gelombang suara yang tinggi, yang besar. Waduh, kita nggak bisa tidur mungkin. Karena kita akan mendengar gemuruh suara-suara benda-benda langit. Wah, itu kan ya guntur aja kita dengar, kita terbangun dari tidur. Bagaimana kalau benda-benda langit lain yang mengeluarkan suara yang lebih besar dari itu? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, ini kita patut mengucapkan hamdalah, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah membatasi daya pendengaran kita. Sebab kalau tidak, bumi ini akan menjadi suatu tempat yang hiruk pikuk. Ya, karena atmosfer bumi ini dipenuhi dengan gelombang suara. Ada yang frekuensinya di atas 20.000 hertz, misalnya gelombang radio. Gelombang radio itu kan di atas 20.000 hertz. Ya, itu bisa kita dengar juga. Waduh, gimana kita bisa nyaman itu ya. Ada juga gelombang suara yang frekuensinya di bawah 20.000 hertz, seperti suara yang ditimbulkan oleh molekul-molekul udara yang bertabrakan. Molekul-molekul udara itu bertabrakan di udara. Itu tidak kita dengar. Kalau kita dengar juga, ya gimana kita bisa nyaman hidupnya. Nah, jadi ada hikmahnya juga Allah batasi itu. Itu semua tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ya bahwa ya manusia ini tidak akan bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Ya, kita hidup dengan kasih sayang Allah. Dari setiap detik, dari setiap bagian ya yang Allah ciptakan pada diri kita itu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Allah sudah atur demikian Allah sehingga kita manusia bisa merasakan nikmat hidup. Sadar nggak itu? Kita bisa hidup dengan enak, nyaman, ya, damai, tenang, ya karena Allah mengatur semua itu. Ya, Allah batasi. Ya nggak mungkin semua ini tercipta sedemikian rapinya kalau tidak ada yang mencipta. Kalau tidak ada yang mengatur, ya siapa yang mengatur batas frekuensi ini? Kalau bukan penciptanya. Nah demikian. Ya. Maka sekali lagi berulang-ulang kita katakan kalau hari ini masih ada yang nggak percaya Tuhan, itu hidup nggak pakai otak, ya nggak mau menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, otak untuk berpikir, artinya tidak mau belajar. Ya sehingga ya coba dia mengingkari adanya Tuhan. Ya gimana dia mengingkari adanya Tuhan? Coba dia lihat dirinya sendiri. Ya coba dia perhatikan ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, nah demikian. Jadi kita tidak bisa membayangkan. Ya jika pendengaran atau telinga itu terus disibukkan dengan suara-suara dari yang paling kecil, misalnya gerakan semut, hingga hiruk pikuk yang terjadi di benda-benda langit, ya maka bagaimana mungkin kita bisa tidur? Ya kita bisa beristirahat dengan tenang, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik, kita mungkin sampai di sini dulu ya.
pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Ini adalah hari ke-7 ya kita berpuasa, hari ke-7 ya, masih di awal-awal Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bisa mengisi Ramadan ini dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang sangat banyak sekali. Bukan hanya puasa, ada salat tarawih, ada tilawatul Quran, ya, nanti ada i'tikaf, ya, ada zakat fitri. Ini adalah bulan yang komplit ya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ini salah satu aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, di sini saya ingin berbagi faedah sedikit. Kita tidak libur majelis taklim sebenarnya, ya, baik di Jakarta ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Ada seseorang yang menggugat saya dan berkata, "Ustaz, bukankah salaf dulu di bulan Ramadan menutup majelis-majelis ilmu mereka?" Ya, lalu kenapa Ustaz tidak menutup majelis ilmunya? Wah, ini ya memang pertanyaan yang ya apa namanya ya sering juga itu ya, mungkin pernah mendengar pertanyaan seperti itu ya. Ini ditujukan langsung ke kita, ke saya. Maka saya jawab begini, ya, saya katakan, akhi, saya bilang, para ulama itu hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Mereka hidup di masa keemasan ilmu dan majelis ilmu. Ya, dulu majelis ilmu itu pesertanya itu sampai jutaan orang. Sehingga diperlukan Bilal yang banyak sekali untuk menyampaikan suara dari seorang muhaddis, ahli hadis. Haddasana sampai 10 orang, 12 orang, itu makin besarnya majelis ilmu. Itu dulu itu di masa itu. Ilmu dimuliakan, majelis ilmu itu makmur. Ya. Sehingga tidak jadi masalah bagi mereka untuk libur di bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena di luar Ramadan juga sudah lebih dari cukup istilahnya. Bagi mereka pada saat itu, beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang, itu pengalaman saya ya, ini pengalaman langsung ya. Itu banyak kajian yang libur di bulan Ramadan, awalnya itu nggak aktif lagi. Udah tutup lah, udah lupa gitu ya. Nah, nggak buka-buka lagi itu. Nah, karena reschedule itu setelah Ramadan biasanya. Kenapa? Banyak yang libur, akhirnya apa? Nggak nyambung lagi. Alasannya kita libur saat ya di bulan Ramadan. Maka kadang-kadang ada sebagian kita katakan majelis-majelis ilmu yang minta libur, nggak saya liburkan di bulan Ramadan. Nah demikian. Karena kondisi kita beda hari ini. Majelis ilmu itu masih sesuatu yang sangat asing bagi manusia. Dan juga momennya, karena orang-orang ada di masjid, kumpul di masjid, atau mudah untuk mengisi waktu mereka. Ya, sekarang ini ya, kalau kita tidak aktifkan mereka di majelis ilmu, apa kegiatan mereka? Jadi beda ya, kondisi dulu yang dihadapi oleh para ulama dulu dengan sekarang. Ya, sekarang krisis majelis ilmu. Yang datang kadang-kadang sudah dipaksa seperti kambing digiring ke air aja nggak datang dia. Itulah kondisi manusia hari ini. Diliburkan Ramadan, ya libur terus. Ya, nah jadi berbeda itu. Ya, maka saya katakan kalau nggak ada sih larangan dari Nabi. Kalau bulan Ramadan dilarang membuka majelis ilmu, nggak ada kan hadisnya seperti itu. Cuma ini kita katakan kebijaksanaan para ulama dahulu itu berkaitan dengan kondisi mereka. Nggak bisa disamakan dengan kondisi hari ini. Ya, nah demikian. Ya, maka kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga tetap jalan itu majelis ilmu di bulan Ramadan. Tidak libur. Ya, para jamaah sekalian. Ataupun di negara-negara lain ya, tetap ada, tetap jalan, nggak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jadi ya, nah, maka kita tidak libur di bulan Ramadan, tetap jalan kajian, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, hitung-hitung untuk mengisi waktu juga dengan amal-amal kebaikan. Ya, salah satunya adalah menuntut ilmu, ya. Wallahu a'lam. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan di pagi ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan ikuti terus kajian ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur, ya, lebih tawadhu, tidak sombong, dan tahu ya seberapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik, ya, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizallahu ta'ala atas pemaparan materi dan penjelasannya. Dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630 atau juga bisa melalui WhatsApp ataupun komentar di platform media sosial kita YouTube maupun Instagramnya Rosyad TV. Baik Ustaz, mungkin dari kami di studio dulu Ustaz, sering kita mendengar bahwasannya yang terkait dengan telinga ini ujiannya adalah musik nih Ustaz, gitu kan. Ada yang mengatakan bahwasannya intinya belum mampulah menerima bahwasannya musik itu dilarang di dalam syariat Islam. Dia menganggap bahwasannya dengan mendengarkan musik mendapatkan ketenangan hati atau di waktu yang lain dia menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang positif yang biasa dia kerjakan. Bagaimana tanggapannya Ustaz terkait hal ini? Silahkan Ustaz. Ya, kita pertama kita belum selesai ya membahas tentang telinga ya di paruh ya. Itu akan kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang akan datang ya, tentang menjaga nikmat telinga, menjaga fisiknya dan juga menjaga penggunaannya. Ya, maka ada hal-hal yang tidak boleh kita dengar. Tadi kita singgung sedikit ya bahwa telinga ini ya hubungannya itu langsung ke otak. Dan kerja otak sudah kita bahas, dia akan membentuk pattern ataupun pola. Ya. Nah, akan membentuk pola. Maka apa yang kita dengar itu akan menjadi sesuatu yang berulang-ulang di dalam otak. Kalau terus-menerus dan terlalu sering kita dengar, itu akan membentuk suatu pola di otak tentang apa yang kita dengar. Ya, tentang apa yang kita dengar. Kalau orang yang biasa dengar Quran, itulah pola yang ada di dalam otaknya. Maka dia akan akan sensitif, dia akan cepat responnya ketika ia mendengar itu ayat Quran. Wah, ini akan muncul ya di dalam jiwanya atau dalam dirinya itu ya hal yang berkaitan dengan apa yang didengar Quran gitu. Nah, mengenai tentang lagu, musik dan nyanyian, Allah sebutkan itu di dalam Quran sebagai lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia. Ingat ya, setiap musik, lagu itu kan mengandung ya muatan-muatan, hati-hati, muatan-muatan. Ya, kata-kata, syair-syair yang itu lahun, kata Allah, sia-sia. Maka itu bisa menjadi genderang setan. Ya, setan masukkan pesan-pesannya melalui lagu, musik dan nyanyian itu. Ya, nah demikian. Maka itu bisa mempengaruhi diri seseorang, ya, menggerakkan orang itu. Ada orang yang bunuh diri karena mendengar musik gitu. Ada nggak pernah dengar nggak itu? Ya, dia terdorong untuk bunuh diri ya setelah dia mendengar sebuah lagu. Lagu itu isinya dorongan untuk ya hal-hal yang mendorongnya untuk bunuh diri. Bayangkan. Jadi itu nggak sekali dia dengar, bukan sekali dengar lagu itu kemudian dia bunuh diri, enggak. Itu dia ulang-ulang terus sehingga itu terpola di dalam otaknya dan memerintahkannya untuk bunuh diri.
Mungkin antum pernah dengar kisah itu ya, orang yang bunuh diri setelah dia dengar sebuah lagu yang itu dia dengar terus menerus, akhirnya mendorongnya untuk bunuh diri. Begitu pengaruhnya, dahsyat, berbahaya. Maka Allah sebut itu lahwul hadis. Nah, ini akan kita bahas secara mungkin lebih mendalam nanti ya, ketika kita menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga nikmat telinga. Maka dahulu para salaf kalau mendengar musik, mereka menutup telinga mereka. Seperti Abdullah bin Umar pernah melewati seorang yang memainkan alat musik. Beliau menutup telinga beliau, kemudian bertanya kepada budak beliau, apakah masih terdengar suaranya? Budaknya menjawab tidak. Kemudian beliau melepas tutupnya, atau melepas tangan beliau dari telinga beliau. Nah, seperti itu. Nah, demikian. Ya, antum mungkin pernah, antum dulu mungkin orang yang biasa mendengarkan musik, ya, kemudian antum taubat kan begitu, tidak lagi. Nah, ketika musik itu terdengar lagi, bagaimana respon dari diri kita? Kita mengenalinya, ya, dan itu membangkitkan, ya, kita katakan pikiran-pikiran dalam hati kita, ya, hal-hal dalam hati kita itu yang berkaitan dengan masa lalu, berkaitan dengan hal-hal yang, ya, kita katakan, ya, yang melatar belakangi, ya, background dari musik itu. Rata-rata kan orang yang itu kan, ya, jauh dari, ya, kita katakan agama. Nah, demikian, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas lah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya. Nah, demikian, ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengundang para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Silahkan bisa di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa juga melalui WhatsApp maupun dari platform-platform media sosial kita lainnya, mungkin dari komentar di YouTube ataupun di Instagram Rosyad TV. Baik, jika sudah ada yang tersambung, silahkan. Baik, mungkin terakhir dari kita aja Ustadz, terkait karena ini pembahasan pertama tentang nikmat telinga dan juga kita sedang berpuasa, mungkin pertanyaan dari kami, sebenarnya apa sih yang mesti dipuasakan oleh nikmat pendengaran ini atau telinga ini Ustadz? Ya, ya, tentunya kita ada beberapa hal yang dilarang untuk didengar, ya, telinga itu, ya. Misalnya tadi musik, lagu, dan nyanyian. Bukan hanya itu sebenarnya, bahkan kita dilarang mendengarkan ghibah, namimah, ya, kata-kata yang buruk. Itu kalau bisa kita proteksi telinga kita dari mendengarkan hal-hal tersebut. Ya, maka orang yang mendengarkan ghibah dia diam saja, maka dia termasuk bagian dari ghibah itu. Begitu, ya, Nabi menggolongkan orang yang mendengarkan ghibah dia diam, dia tidak pergi atau menghentikan ghibah itu, maka dia termasuk bagian dari ghibah. Kenapa ghibah itu berbahaya? Karena ghibah itu buruk. Kita mendengarkan ghibah, mungkin kita menganggap enteng ghibah itu, ya. Bahkan bukan saya yang mengucapkannya, bukan saya yang mengatakannya, tapi kita mendengarkannya dan coba lihat, terasa asyik didengar. Apa yang muncul dalam hati? Ya, ingat tadi, ya, ini telinga salurannya ke otak langsung, itu dekat kali, kedudukan posisinya sangat dekat ke otak kita, ya, itu akan terbawa, ya, apa yang kita dengar itu terus membayangi kita. Oh, rupanya si fulan seperti ini, si fulan. Hati akan diobok-obok sama iblis, sehingga sesuatu yang kita dengar jangan-jangan akhirnya sampai di rumah kita pastikan, kita jatuhkan vonis, nggak jangan-jangan lagi, ya. Nah, demikian, ya, maka Nabi mengatakan, wa idza dhananta fala tuhaqqiq, jika kamu menduga-duga jangan dipastikan. Nah, ya, ghibah itu kebanyakannya ya praduga dan lain sebagainya, ya, ataupun hal yang kalaupun itu benar, ya, maka itu tidak layak untuk diucapkan dan tidak layak juga untuk didengar. Ya, maka menjaga telinga kita dan mendengar hal-hal yang tidak baik, ya, seperti ghibah juga harus kita batasi itu, terutama di bulan puasa ini. Kemudian jadi informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Banyak informasi-informasi anfaedah, tidak berfaedah kita dengar. Ya, kadang-kadang telinga kita yang gatal untuk mendengarkan berita-berita. Banyak sebagian orang punya hobi ingin tahu semua urusan orang lain. Dia pasang telinganya kemana-mana itu. Nah ini berbahaya bagi hatinya juga. Karena tidak semua informasi itu perlu kita dengar juga. Maka kita batasi itu. Nah di bulan puasa ini kita latih ya, untuk tidak ya mengobrol semua hal yang perlu yang diinginkan oleh telinga untuk didengar. Kadang-kadang telinga cuma ngikut aja dia. Hawa nafsu yang mendorong kita untuk mendengarkannya. Informasi busuk atau imbus kan begitu ya. Hoax itu ngapain didengar? Coba lihat, ini berkaitan dengan YouTube tentunya. Ya, kita bukan tahap-tahap yang kadang-kadang judul tidak mewakili isi kan begitu ya. Kita dengar akhirnya ya rusaklah hati, pikiran rusak, otak rusak. Muncul pikiran kotor dari apa? Dari informasi busuk yang kita dengar tadi. Ya, dan ini mempengaruhi. Hati-hati, ini saluran ilmu yang benar maupun ilmu yang salah. Ya, ilmu yang benar ataupun ilmu yang salah. Maka bijaklah kita menggunakan telinga, terutama di bulan Ramadan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah ta'ala, dan para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita, pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan, dan tetap bersama kita terus di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami, dengan program-program yang diselenggarakan selama Ramadan ini setiap hari dari Senin hingga Ahad. Kajian khusus yang bertemakan cahaya Ramadan, khususnya setiap sore sebelum maghrib ada kajian faedah singkat dari ceria cerita Ramadan inspirasi takwa, hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.